Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter petani sawit Indonesia. Salam tandan berduri. Sahabat sawit rakyat, jumpa lagi dengan channel kita ini, dan semoga sahabat-sahabatku semua dalam keadaan sehat. Dan yang baru saja menemukan channel kita ini, jangan lupa untuk di subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dari kita selanjutnya. Oke, sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang berapa jarak tanam ideal bagi tanaman kelapa sawit kita. Jadi sahabat sekalian, ada beberapa pertanyaan yang sering menanyakan seperti ini sahabat. Sebenarnya berapa sih jarak tanam ideal itu? Dan tentu sahabat, jawaban ini kalau menurut yang saya alami itu ditentukan oleh beberapa faktor ya sahabat. Di antaranya adalah jenis varietas bibit yang sahabat tanam gitu sahabat ya. Apakah yang sahabat tanam ini termasuk jenis pelepah pendek, ataukah pelepah sedang, dan ataukah pelepah panjang gitu sahabat ya. Namun kalau yang sahabat tanam itu misalnya pelepah sedang yang kisaran itu 5,4 meter, katakanlah seperti PPKS Simalungun seperti itu sahabat ya. Jadi kalau PPKS Simalungun itu di brosurnya itu tertulis bahwa SPH per hektar itu adalah 143 batang ya sahabat ya. Jadi kalau SPH 143 batang, maka bisa kita melakukan pemancangan itu dengan jarak 9 kali 9 kali 9 mata 5 sahabat, atau yang biasa disebut itu dengan segitiga sama sisi ya sahabat ya. Dan di sini saya juga akan sedikit menjelaskan kenapa harus segitiga sama sisi. Tentu ini adalah sahabat, yang pertama itu fungsinya adalah untuk efisiensi lahan itu sahabat ya. Karena ada perbedaan, kalau 9 kali 9 segi 4 itu seperti yang sering saya jelaskan, per hektar itu hanya muat 125 batang. Dan kalau sahabat membuat 9 kali 9 segitiga sama sisi, maka akan ketemu 143 batang. Dan ini selisih ini cukup lumayan, per hektar ada 17 batang sahabat ya. Juga nanti tentang pencahayaan matahari juga, yang segitiga sama sisi ini semakin maksimal pencahayaan mataharinya itu sahabat ya. Makanya banyak perusahaan-perusahaan sawit itu menggunakan pola pancang segitiga sama sisi. Itu penjelasannya seperti itu sahabat ya. Kemudian yang kembali lagi kepada bahasan tadi, bahwa kalau sahabat sawit yang ditanam adalah termasuk pelepah sedang ya, di kisaran pelepah itu 5,4 meter seperti itu, maka kita masih bisa menggunakan jarak itu 9 kali 9 kali 9 dengan jarak antar barisan adalah 7,8. Itu jaraknya itu kalau dihitung betul-betul ya, alas segitiganya itu adalah 7,79. Namun kalau kita bulatkan menjadi 7,8, itu jarak antar barisannya. Namun kalau sahabat menanam yang jenis lebih panjang lagi, misalnya sahabat menanam PPKS Dampi itu sahabat ya, tentu jarak tanam ini berbeda dengan sahabat menanam jenis Simalungun sahabat. Karena PPKS Dampi itu panjang pelepahnya 6,2 meter. Jadi kalau kita lihat di situ SPH-nya hanya 130 batang sahabat. Jadi dengan SPH 130 batang saja ini, maka jarak ideal adalah 9,5 dikali 9,5 dikali 9,5. Jadi tetap segitiga sama sisi. Akhirnya akan ketemu nanti jarak antar barisannya adalah 8,23 cm. Seperti itu sahabat ya. Jadi sahabat, kalau sahabat bertanya apakah semua benih itu jaraknya sama? Tidak sahabat. Kalau sahabat ingin hasilnya nanti ketika bertambah umur pun tidak terjadi etiolasi sahabat. Jadi semakin sawit ini bertambah umur, tetap pencahayaannya akan semakin maksimal. Kemudian hasil buah sahabat ini juga akan tetap maksimal sahabat. Karena kalau sawit ini semakin besar, tentu pelepahnya semakin panjang. Kalau jaraknya rapat, yang dikhawatirkan adalah sawit ini akan semakin kecil sahabat. Dengan semakin mengerucut batangnya, semakin bersaing berebut sinar matahari, maka tandan buah ini juga nanti akan semakin kecil itu sahabatnya. Jadi alangkah baiknya kita mengikuti SPH dari standar balai benihnya seperti itu sahabat ya.
Dan kalau ini kita ikuti, mudah-mudahan sawit kita tidak terjadi etiolasi. Jadi yang disebut etiolasi itu adalah bersilangan ya pelepah sawit kita yang satu dengan pohon yang sebelahnya seperti sahabat. Karena bersilangan tadi maka banyak yang tidak mendapatkan cahaya matahari. Jadi kemudian kalau sahabat bertanya, bolehkah dalam satu kebun itu kita campur gitu jenis sawitnya? Campur ada pelepah panjang, pelepah pendek seperti itu. Tentu tidak bisa sahabat, karena kalau kita campur dengan panjang pelepah yang berbeda, tentu dengan jarak tanam yang berbeda, maka tidak akan ketemu nanti mata limanya gitu ya, atau segitiga sama sisinya sahabat, karena akan ukurannya akan berbeda-beda. Jadi yang sebaiknya dalam satu kebun itu satu jenis benih gitu sahabat ya, karena kalau kita menggunakan satu jenis benih maka jarak tanam itu pun akan mudah kita untuk mengaturnya. Begitu sahabat ya. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit memberikan pencerahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.